Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum yang berjudul mekanika. Di sini kita akan belajar mengenai gaya, yaitu ada gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan juga perpaduan gaya. Nah, yang pertama ada gaya listrik statis dengan tujuan mengidentifikasi dan memahami fenomena gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan dan benda netral akibat proses penggosokan. Untuk alat dan bahannya yaitu ada sisir plastik, rambut kering, dan potongan kertas. Berikut adalah percobaannya. Nah, pertama saya akan menggosokkan sisir plastik pada rambut kering dan tebal selama kurang lebih 2 menit. Baik, setelah itu saya akan menempelkan sisir plastik yang sudah saya gosokkan ke rambut. Dan hasilnya ada potongan kertas yang menempel pada sisir plastik karena sisir telah mengandung listrik. Yang kedua ada gaya magnet dengan tujuan untuk mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama ada magnet, yang kedua ada jarum jahit, ada benang, potongan kertas, potongan plastik, seng, aluminium, dan isolasi. Oke, yang pertama saya akan mendekatkan magnet ini ke jarum jahit dan hasilnya tertarik. Yang kedua, saya akan mendekatkan magnet ini ke aluminium. Hasilnya tidak tertarik. Lalu saya akan mendekatkan magnet ini ke benang. Hasilnya juga sama, tidak tertarik. Yang keempat ada potongan kertas. Hasilnya juga tidak tertarik. Pada potongan plastik juga tidak tertarik. Lalu ada seng, hasilnya tertarik, dan isolasi, hasilnya tidak tertarik. Yang ketiga ada gaya gesek dengan tujuan untuk menentukan pengaruh massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Untuk alat dan bahannya yaitu ada neraca pegas dan juga beban. Baik teman-teman, kita akan memperhatikan gaya gesek. Yang pertama saya memiliki beban, lalu ada karet gelang, dan yang kedua adalah neraca pegas. Yang pertama, saya akan mengaitkan karet gelang ini pada beban, lalu saya akan mengaitkan neraca pegas ke dalam beban. Selanjutnya kita tarik perlahan. Lalu saya akan mengulanginya sekali lagi. Nah, setelah sudah, mari kita lihat hasilnya pada tabel pengamatan. 4. Gaya pegas dengan tujuan untuk memahami dan mempelajari konsep-konsep fisika yang berkaitan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Untuk dan alat bahannya yaitu ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban. Pertama, saya akan siapkan beban lalu statif yang digantungkan oleh karet. Kemudian saya akan menarik beban tersebut ke bawah dan tampak terjadi elastisitas dari karet gelang di mana beban akan naik ke atas. Yang kelima ada gaya berat dengan tujuan untuk mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Untuk alat dan bahan ada statif, karet gelang, penggaris, dan juga beban. Nah, pertama saya akan mengukur panjang karet teman-teman. Nah, ini ada 7 cm. Kalau kita menguruskannya di tabel pengamatan. Yaitu saya menambahkan ban pertama pada karet dan kembali menjadinya. Kita tulis hasilnya dalam pengamatan. Lalu saya menambahkan beban yang kedua dan kita ukur kembali. Di sini terlihat bahwa karet semakin memanjang. Jangan lupa untuk ditulis hasilnya. Dan ini beban yang ketiga. 6. Ada perpaduan gaya yaitu dengan tujuan untuk mengamati pengaruh arah dan besar gaya terhadap gerakan benda. Untuk alatnya yaitu ada neraca pegas dan juga beban. Yang pertama, saya di sini sudah menyiapkan beban dan juga 2 neraca pegas. Setelah itu, saya akan mengaitkan 2 neraca pegas ini di samping kanan dan kiri beban. Lalu saya akan menarik kedua neraca pegas ini secara bersamaan. Nah, terlihat bahwa di sini terjadi penambahan atau perbedaan pengukuran dari awalnya cuma 0 sekarang sudah bertambah. Lalu setelah itu saya akan mencatat hasilnya pada daftar pengamatan. Lalu saya mengulanginya lagi untuk memastikan ukuran berat.
Lalu kita catat kembali. Nah, di sini saya akan melakukan 5 kali percobaan untuk memastikan berapa newton pada berat bebannya. Nah, sekian praktikum dari kami. Sampai ketemu di video berikutnya.